Selain tiga bahasa utama tadi, di sini ada bahasa Jawa, sering dipakai, ada dialeknya masing-masing kayak Fujian, bahasa Kek, itu kan pagi, Pausen. pagi, 早上好，早上好，你好吗？那个我很好，Tahu ya. iya. Jadi teman-teman para Wadus, selamat datang di channel Wadu Sanjaya. Pada video kali ini saya live ya. Kita kedatangan tamu, kebetulan ini tamu yang sudah sangat tidak asing lagi bagi keluarganya. Ya. Tapi kalau bagi para Wadus mungkin asing ya. Mungkin teman-teman tidak ada yang tahu atau sedikit yang tahu bahwa saya itu mengajar di sebuah sekolah swasta di Surabaya, di mana sekolah ini itu kita menggunakan tiga bahasa Sanhi, ya. Sekolah tiga bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. Namun teman-teman, sebetulnya tidak tiga bahasa. Ada bahasa-bahasa lain yang kadang kita pakai di sekolah ini, ya. Selain tiga bahasa utama tadi, di sini ada bahasa Jawa, sering dipakai, ada bahasa apa lagi? Bahasa apa lagi ya selain bahasa Jawa yang kita pakai di sini? Iya. Kadang-kadang kita pakai bahasa apa? Ada bahasa daerah yang lainnya. Bahasa daerah yang lainnya, Madura dan lain-lain. Jadi sebetulnya itu tiga bahasa itu yang nampak di luar, tapi di dalam. Kalau teman-teman masuk lebih dalam, lebih dekat dan lebih akrab lagi, itu banyak sekali bahasa-bahasa yang kita pakai. Nah, untuk video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang pengalaman hidup ya, tentang bahasa Mandarin yang Lause kuasai ini. Itu awalnya bagaimana gitu, kalau bisa sampai bisa mempelajari dan terjun menjadi seorang guru Mandarin yang profesional gitu. Mari kita tanyakan kepada beliaunya. Lause, ya. 你叫什么名字？可以叫我张老师。 Ya. Jadi namanya siapa? Saya bisa, tapi hanya kulitnya saja, sedikit. Jadi namanya adalah Chang Lause. Iya. Chang Lause. Nah, Chang Lause itu mulai ada kecintaan terhadap bahasa Mandarin dan mulai belajar itu sejak kapan? Sebenarnya saya suka Mandarin sejak kecil, Pak. Sejak kecil. Iya, orang tua sering waktu kecil itu saya sering lihat film silat. Mungkin pernah tahu film silat. Film silat itu. Hobi saya itu dulu. Iya. Hobi saya juga sering nonton silat dulu itu waktu apa itu ya? SMP mungkin ada film vampir. Ada vampir juga, ya. Kesukaan vampir, saya. betul. Terus ada film Pendekar Raja Wali, Yoko Raja Wali. Nah, favorit saya dulu ada Golek Pemburu Naga, juga, ya. ada apa lagi? Pendekar Ulat Sutra dulu saya Pendekar Ulat Sutra, betul. Ya. Itu juga sempat masuk di TVRI juga. Ya, hampir semuanya favorit saya. Favorit. Ya. Boleh dicek dulu, itu film bagus itu, Pak. Bagus. Ya, lihat bisa lihat dulu, Pak. Nah, itu silakan tonton. Ya, nggak cuma kungfunya saja, tapi juga apa ya? Bisa melatih pendengaran, listeningnya. Ya. Mandarin ada juga kan. Kita juga sejarahnya, budayanya. Kita bisa saling memahami. Terus tidak ada siluman ular putih itu bahasa Iya, itu. Ya. Versinya buahnya itu siluman ular putih itu. Ya. Pokoknya yang ceweknya cantik saya tonton. Iya. Ada versi seriannya, ada versi satuannya juga ada. Iya. Nah, tadi terus sejak kecil ya berarti ya, keluarga juga apa namanya? Mendukung ya. untuk berbicara Mandarin dari awal seperti itu. Dan itu Pak, saya mulai suka. Ya, terutama karena saya tertarik dengan film-film itu, akhirnya mau nggak mau juga pendengaran saya, ngomong saya sudah mulai agak lancar seperti itu. Ya, jadi lingkungan itu sangat penting dalam mendukung kemampuan kita dalam menguasai sebuah bahasa sebenarnya.
seperti saya tinggal di lingkungan yang orangnya pandai berbahasa Inggris ya, saya akhirnya bisa bahasa Jawa. Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi lingkungan itu sangat menentukan. Ya, sama Mister, saya dulu itu juga suka sekali waktu kecil ya. Saya waktu kecil itu suka sekali menggambar. Jadi sejak kecil sejak kecil itu kalau ada kertas pasti di situ ada gambar saya di rumah. Itu. Tapi bedanya keluarga saya tidak terlalu memperhatikan kemampuan saya ini. Sayang ya. Ya, jadi akhirnya lambat laun ini nggak berkembang. Iya. Tidak ditulis apa? Mungkin ada seharusnya kan keluarga kan juga bisa ya untuk ini gambarnya bagus mau dilombakan atau diapakan gitu ya. Tapi seperti itu lama-lama yang bagus seperti itu. Jadi mungkin ini bisa menjadi contoh ya. Jadi jika Anda memiliki kemampuan didukung lah. Ya, keluarga itu harus mendukung, lingkungan juga mendukung, jangan malah membuli, malah menghancurkan kemampuannya itu, bakatnya dia sudah ada tapi jadi hilang kasihan sekali. Nah, tadi sejak kecil. Nah, kemudian kuliahnya atau mulai mempelajari lebih dalam itu. Iya. Saya sejak kuliah sejak SMA Pak. Ketika saya memang ada berencana untuk ke luar negeri, khususnya ke Taiwan itu. Nah, mulai belajar itu, mulai serius juga. Nah, tapi berhubung waktu kecil sudah pernah pernah mendengar Mandarin, sering dengar Mandarin, makanya belajarnya cukup cepat. Kayaknya lebih enak, gampang ya, mulus. Nah, oh ya, saya juga mau tanya. Saya sempat dapat juga mata kuliah, tapi bukan bahasa Mandarin, bahasa Han, saya masih ingat. Itu apa bedanya Mandarin sama bahasa Han itu apa? Sama Pak. Itu Mandarin itu memang dari bahasa Han. Jadi Hanyi itu bangsanya di China paling banyak itu bangsa Han. Makanya sukunya bangsa Han. Makanya disebut Hanyi. Hanyi gitu. Hanyi. Iya. Kalau ngomong kalau di Cungkuk sana itu ada berapa bahasa sih sebetulnya? Atau ada bahasa pemersatunya juga? Pasti kan ada. Ada. Dan makanya itu kan bahasa daerah. Misalkan di Hong Kong itu bahasanya bahasa Kanton, jadi Kantonis. Nanti di daerah Guangzhou, Shenzhen itu ada bahasa daerah sendiri-sendiri kan? Di Surabaya ada dialeknya masing-masing kayak Fujian, bahasa Ge, itu kan banyak daerahnya masing-masing. Makanya kenapa ada orang di sini perantauan ya banyak yang di Medan itu bisa bahasa Fujiannya sendiri itu saya pernah dengar Hokkien, Kantonis, Hokkien. Itu nama bahasa apa nama suku itu? Itu bahasa ya. Iya. Saya pernah kan kebetulan saya kuliah saya itu SMA saya di Madiun. Saya pernah belanja salah satu toko itu saya dengar pemilik tokonya itu ngomong pakai bahasa Mandarin tapi beda ya enggak yang asing gitu seperti yang biasa saya dengar. Betul. Berarti mungkin karena perbedaan Hokkien, Kantonis dan lain-lain. Iya, perbedaan seperti itu. Dan ada beberapa pernah dengar nggak Pak Jan? Misalkan 100 itu cepet. Itu harusnya ya juga dari bahasa daerah itu terpengaruh bahasa daerah akhirnya tercampur menjadi orang asing juga bisa mengatakan cepet. Cepet, gopek itu di Mandarin nggak ada ya perasaannya cepet. Nggak ada, cepet itu kita bilang ipai. Satu, kok jadi cepet. Iya, berarti itu daerah itu misalnya. Ada dialek yang lain. Iya. Nah, dan kalau seluruh negeri Tiongkok itu bahasa pemersatunya apa? Itu ya bahasa Han itu. Jadi kalau kita bisa menguasai bahasa Han, dimanapun kita berada di sana kan bisa mendengar. Semuanya bisa nangkap. Bisa nangkap.
Cuma ya memang ada daerah tertentu misalkan terpencil itu mereka nadanya agak beda. Nadanya, oh iya, Tapi nada, tapi dia bisa dengar gitu loh. Kalau misalkan terlalu melenceng gitu ya kita kadang-kadang ini ngomong apa ya harus belajar lagi sendiri. Memang maksudnya daerah sana itu kan bicaranya seperti itu sudah. Iya. Mengaruh dengan ya saya ingat ya. Jadi bahasa Mandarin itu memang sangat mengutamakan nadanya itu. Jadi ada beda nada, misalnya wo sama wo itu sudah sudah beda. Nah, tapi ada satu yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ustaz. Kan bahasa Mandarin kan sangat nada itu sangat penting ya, naik turun intonasi ya, itu sangat penting. Tapi kenapa kalau menyanyi nada itu kok nggak terasa lagi? Misalnya Hausya itu kan nadanya ikuti irama ya, bukan ikuti nada yang ketika itu nggak bisa. Itu bagaimana? Kita nggak bisa Pak, karena lagu kan sudah ada nadanya sendiri, jadi kita harus ikut nadanya yang iramanya musik itu. Ya. Nanti gimana artinya? Artinya makanya kita harus mendengarkan satu kalimat. Kita nggak bisa dengarkan pendek-pendek. Susah. Iya. Satu konteks kalimat kalau perlu ya konteks itu. Dia menyatakan seperti ini ngomongnya. Jadi harus melihat konteksnya kalau dalam sebuah lagu yang itu musik. Nah, kayak aku itu kan saya itu nadanya betul Pak atau lisan iya ada 3 ya ini ya iya itu ya nanti betul Pak. Tapi kalau dilakukan nya kan hilang. Iya udah hilang, susah Pak kalau udah disuruh pakai jadi berubah nadanya juga ya kan. Iya. Berarti konteks teman-teman. Jadi kalau dalam lagu yang harus melihat konteksnya untuk mengetahui makna lengkapnya. Ya sudah paham saya sekarang ya. Terus apa lagi ya yang mau tanya? Saya ngeblank ya. Bicara tentang ini. Tulisan. Iya. Tulisan Mandarin itu juga sangat unik. Ya. Beda dengan tulisan Jepang atau Korea yang kita bisa nebak lah istilahnya. Apa gitu. Tapi kalau Mandarin itu betul. Jauh lebih kompleks karena karena ada spellingnya seperti ini tambah ini jadi apa? Bisa memang. Ya, yang saya ingat itu cuma lai, pu itu terus sama su, buku itu saya tahu bentuknya memang mirip. Lai itu tanda panah gitu, lai datang. Pulai berarti ditutup itu ininya. Iya, ditutup ya, berarti tidak gitu. Itu kalau buku bentuknya kotak-kotak seperti buku gitu. Itu saya bisa nebak. Itu sebetulnya kalau abjad modern itu Romawi Latin ya? Latin. Itu ada berapa? 20 berapa ya? 20. Kita Latin ada 24 ya. 24 ya. Kalau Mandarin itu ada berapa yang dipakai? Kita itu sebenarnya spelling ya. Spell itu kita tidak pakai Latin gitu. Itu cuma spelling. Sebenarnya spelling itu sebelumnya itu tidak ada spelling langsung bahasanya ya itu bahasa karakter Hanse-nya itu saja tetapi kan di sana juga banyak yang buta huruf tidak bisa baca makanya diadakan juga akhirnya ada spelling seperti itu. Nah terus kemudian juga sebenarnya tujuannya itu adalah supaya orang luar negeri seperti orang Amerika, orang yang mana datang ke situ untuk belajar Mandarin lebih gampang, makanya lebih gampang. Keluarlah tulisan ini itu seperti itu. Jadi mau foto terdalam itu semuanya ada, jadi seperti itu. Nah, itu untuk penggampangan, tapi bukan berarti kita bisa nulis itu, bukan. Tetap kita harus tulis Hanse-nya. Jadi memang kompleks. Kompleks. Termasuk salah satu tulisan tertua di dunia. Tulisan Tiongkok tertua sampai sekarang tetap masih ada perubahan dikit. Pak Fajar tahu Pak? Tulisan Mandarin itu sebenarnya
semuanya berupa pictograph. Piktografi, ya saya pernah baca buku sejarah. Iya, bukan semuanya sih, maaf. Itu maksudnya sebagian besar. Gitu. Iya. Dia dulu sebagai pictograph. Kayak Mesir itu kan juga ada lambang-lambangnya. Lambang. Sama, itu juga lambang-lambang terakhirnya dirubah-rubah dikit menjadi sebuah tulisan sekarang ini. Disempurnakan. Disempurnakan sudah berapa tahun itu kan? Berapa ratusan tahun? Mirip sama tulisan Mesir itu ya? Iya, Gambaran seperti gambaran Mesir itu ya? Kalau di sangat-sangat ini ya, interesting, sangat unik sekali kalau Ya, kamu lihat unik. historinya itu. Ya. Jadi mungkin kalau ada yang suka meneliti tulisan Mandarin dari mana, ya coba Iya. mulai sekarang cari-cari info seperti itu. Kalau senang yang budaya apa, budayanya bahkan Hansunya ada lagi. Ya. Jadi ada jurusan-jurusan tertentu, Pak. Ada jurusan di sana juga. Jadi dalam apa perkuliahan bahasa Mandarin itu ada jurusan-jurusan yang Jurusannya banyak. banyak, bagian kayak Ada yang tulisan, tulisan. bagian sastra, bagian apa gitu. Iya, luar biasa. Historinya banyak. Ya, luar biasa memang ya. Untuk kita belajar apa namanya itu bahasa Mandarin maupun budayanya itu, luas sekali, nggak ada habisnya gitu sepertinya. Iya. Ya, mungkin ada yang bisa disampaikan ke teman-teman apa gitu. Apa ya? Ya, itu saya menyampaikan kalau suka mau belajar Mandarin mulai awalnya dari film-film seperti itu, lihatlah lisan. Iya. Sebenarnya bukan Mandarin aja ya, Inggris pun juga begitu ya, Pak ya. Sama. bahasa. Sering-sering dengar lah, awalnya sering dengar, terus coba ngomong sama teman begitu. Kalau yang umum misalkan nama usapan, dijawab sama iya. dari sana dulu ya, gitu. Terus pengenalan huruf-huruf Mandarin, angka Mandarin, misalkan. Oh iya. Sanse itu paling gampang kalau mau nulis, tuliskan dari sana, baca tulisan itu, barisan itu. Ya, sebenarnya masih banyak Pak, tulisannya itu ada apa namanya rule-nya, harus dari kiri ke kanan, atas ke bawah itu ada. Iya, Makanya apa itu? iya, mungkinnya lebih gampang sih awal-awal ya dari huruf angka Mandarin itu kan Angka. simpel banget. Itu bisa Iya, baca. betul. Iya, iya. Setelah itu baru baca tulisan-tulisan yang mudah-mudah kayak brand, terus kayak brand orang kayak tidak, itu belajar gitu atas Iya, iya. bawah yang gampang-gampang dulu aja. Nah, itu teman-teman. Kenapa? Karena bahasa Mandarin ini prospeknya ke depan ini nampaknya akan menjadi salah satu bahasa internasional juga. Sebenarnya sudah ya, Pak ya? Sudah jadi Iya, bahasa internasional ya? Sudah. Nomor 2 setelah Inggris lah. Karena jumlah penuturnya atau pengguna bahasa Mandarin itu juga luar biasa. Kita tahu bahwa Tiongkok itu nomor 1 ya. Jumlah penduduk banyak ya. Dan persebarannya hampir dimanapun pasti kita ketemu orang Tiongkok ya. Nah, itu teman-teman. Saya kira cukup sekian saja videonya ya. Nanti kalau ada kesempatan yang baik lagi kita akan bahas hal-hal mengenai lebih detail lagi budaya dan apa di episode di video-video yang lain. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih. 谢谢。 谢谢。谢谢。